Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jamain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali di hari Jumat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Marilah kita doakan kepada seluruh jamaah Masjid Animah khususnya dan kaum muslimin pada umumnya agar diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah dan aktivitasnya sehari-hari di tengah wabah pandemik yang masih melanda negeri ini. Yang sedang sakit kita doakan segera sembuh dan menjadikan penyakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, terkait pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan tanggal 19 Maret 2021, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait keuangan Masjid Animah. Untuk infak dan sedekah, penerimaan 1 pekan sampai Jumat minggu lalu sebesar Rp22.445.000. Sedangkan untuk infak yatim, saldo sampai saat ini berjumlah Rp57.550.000. Dan ini telah kami program secara bulanan dengan menyantuni anak-anak yatim sekitar masjid kurang lebih sekitar 10 sampai 15 juta rupiah. Dan insya Allah besok tim sosial Masjid Animah akan melakukan santunan kepada salah satu yayasan atau pesantren di Pandeglang. Insya Allah kita akan membagikan dana sebesar 10 juta rupiah. Untuk zakat mal, saldo kita sampai hari ini berjumlah Rp31.783.000 dan insya Allah di awal bulan April nanti dana ini akan kita habiskan dengan membagikan sembako untuk duafa di sekitar masjid. Untuk wakaf renovasi dan pengembangan masjid, alhamdulillah pembangunan masjid dan pos security sudah selesai. Selanjutnya sekarang dalam tahap perencanaan pembangunan rumah tinggal imam, rumah singgah ustadz, rumah tahfiz dan ruang pendukung lainnya. Insya Allah ini akan kita launching di awal Ramadan. Mudah-mudahan keberhasilan kita membangun masjid ini bisa kita lanjutkan dengan bersama-sama berwakaf dalam pembangunan fasilitas pendukung lainnya. Untuk kegiatan masjid, untuk kajian Sabtu pada Maghrib besok tanggal 20 Maret 2020 insya Allah akan diisi oleh Ustadz Budi Zulkarnain LCMA dengan tema kajian Asbabul Nuzul. Sedangkan untuk kajian rutin Ahad pada subuh tanggal 21 Maret 2021 besok insya Allah akan diisi oleh Ustadz Mirdas Ekayora LCMA. Untuk kultum insya Allah setiap ba'da sholat zuhur hari Senin dan hari Rabu Masjid Animah mengadakan kultum bersama Ustadz yang telah kami jadwalkan. Kami informasikan juga bahwa hari ini DKM Masjid Animah bekerjasama dengan ibu-ibu Ente Sakinah, Koperasi Animah dan Nikop Squad menyediakan Jumat Barokah berupa nasi box siap santap yang kami lebih tujukan kepada teman-teman ojol, driver taksi dan karyawan sekitar masjid. Selain itu, hari ini DKM Masjid Animah bekerja sama dengan santri penghafal Quran At-Tawadu akan menyelenggarakan potong rambut gratis pada sholat Jumat ini bertempat di bagian timur masjid. Insya Allah kegiatan ini akan kami buat secara periodik pada jamaah yang akan melakukan pemotongan rambut gratis dapat melakukan dengan tertib nanti pada sholat Jumat di
bagian timur Masjid Animah. Selain itu, Masjid Animah bekerjasama dengan Formasi 1, Forum Kemakmuran Masjid Seluruh Indonesia Bersatu, saat ini sedang melakukan pemugaran masjid akibat gempa di Mamuju, tepatnya di Desa Boteng Utara, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekarang dalam tahap pembangunan atapnya. Kepada jemaah yang berniat untuk ikut serta dalam pembangunan masjid ini, kami menyediakan kotak di selasar masjid dan dapat juga menghubungi ke Sekretariat Masjid Animah. Untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini, insya Allah yang akan bertindak selaku khotib dan imam Ustadz Sahidun SQMA dengan tema mengenal keistimewaan bulan Sya'ban. Sebelum kami akhiri, kepada segenap jamaah, untuk kita tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beribadah, kami sangat menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menggunakan masker di setiap area masjid ini, membawa alat sholat masing-masing, tetap kita menjaga jarak dan tidak berkerumun setelah sholat fardu. Demikian maklumat yang kami sampaikan. Untuk menjaga kekhusyukan ibadah sholat kita juga, kami mohon sekali lagi untuk kita dapat memeriksa kembali alat komunikasinya, dapat mematikannya, minimal mensilenkannya, agar ibadah sholat kita bisa lebih khusyuk. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقد قال تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh kita,
dengan meningkatkan mutu batiniah kita. Kita hiasi batin kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan sifat-sifat yang mulia. Kita bentuk, kita wujudkan dalam perbuatan kita berupa amal soleh dan amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat kita terus menuju ke tingkat ketakwaan yang maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap bulan yang diciptakan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti memiliki keistimewaan. Sebagaimana misalnya bulan Muharram, di sana terjadi peristiwa yang besar. Di samping bulan Muharram adalah salah satu bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, terjadi peristiwa yang sangat penting dan bersejarah, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah suci pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bulan Ramadan terdapat banyak keistimewaan. Terdapat di sana ada Lailatul Qadar. Terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu nuzulul Quran. Dan begitu seterusnya. Bulan Sya'ban walaupun bukan termasuk bulan-bulan yang dibilang bulan suci, Ashhurul Hurum, tetapi bulan Sya'ban juga tidak lepas memiliki keistimewaan sendiri. Di antara keistimewaan daripada bulan Sya'ban adalah yang pertama, pada bulan Sya'ban itu terjadinya pemindahan kiblat, tahwilul kiblah, permindahan kiblat dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Terjadi perpindahan kiblat, arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina berpindah ke Ka'bah, Masjidil Haram di kota Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajah beliau ke langit dengan penuh harapan bahwa akan turun wahyu, diperintahkannya perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sering dicemooh, diolok-olok oleh kaum Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Ketika kaum muslimin berkiblat ke Masjidil Aqsa, bahwa kaum muslimin dikatakan mengekor, ajarannya mengekor, meniru-niru. Buktinya mana? Buktinya bahwa mereka salat menghadap kiblat, yaitu Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap akan datangnya perintah perpindahan kiblat tersebut. Dan setelah selama 17 bulan 3 hari turunlah wahyu perpindahan kiblat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat zuhur, mengimami salat zuhur di sebuah masjid di Madinah, yaitu Masjid Bani Salamah. Ketika setelah menyelesaikan rakaat kedua, maka turunlah wahyu, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat wajahmu sering tengadah wahai Muhammad ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang kami palingkan wajahmu kepada kiblat yang engkau sukai, yaitu Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun engkau berada, kalian berada, palingkanlah, hadapkanlah wajah kalian
ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala lagi salat itu memutar arah kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa berpindah ke arah Ka'bah, sehingga Masjid Bani Salamah itu berubah nama menjadi atau terkenal dengan nama Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian peristiwa yang luar biasa yang merupakan keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Yang kedua adalah di bulan Sya'ban itu adanya raf'ul a'mal. Amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Raf'ul a'mal, diangkatnya amal-amal perbuatan kita walaupun tidak khusus di bulan Sya'ban, tetapi secara besar-besaran bulan Sya'ban adalah merupakan raf'ul a'mal yang terjadi setiap tahunnya. Tentu setiap Senin dan Kamis itu juga terjadi raf'ul a'mal. Amal-amal kita diangkat, dan khusus pada bulan Sya'ban amal kita juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita ditekankan untuk memperbanyak amal baik, memperbanyak amal soleh kita. Ya entah itu amal soleh yang merupakan ibadah mahdhah, salat, puasa, sedekah dan seterusnya. Dan juga amal-amal ghairu mahdhah, amal sosial. Perbanyak kita bantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan ini akan bertambah ghairah kita, bertambah semangat kita untuk menyongsong kedatangan bulan suci yang kita tunggu-tunggu, yang dimana nanti kita akan super sibuk. Bagi orang yang penikmat amal soleh akan benar-benar super sibuk pada bulan tersebut, yaitu pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang merupakan keistimewaan pada bulan Sya'ban ini adalah taqdirul a'mar, di mana pada bulan Sya'ban ini akan dibuka lembaran-lembaran takdir kita untuk setahun ke depan. Untuk itu kita perbanyak doa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir kita setahun ke depan menjadi takdir yang lebih baik. Agar umur kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita pun akan diangkat, akan dipanggil, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika ajal kita menjemput, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita perbanyak doa mengenai umur. Karena pada bulan ini adalah penentuan, pembukaan lembaran-lembaran takdir umur kita untuk setahun ke depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keistimewaan yang terakhir, tentunya ini bukan sekedar 4 keistimewaan. Banyak keistimewaan bulan Sya'ban, tapi mungkin ada 4 yang bisa kita utarakan pada kesempatan yang mulia ini. Yang terakhir adalah salah satu nama daripada bulan Sya'ban adalah Syahrus Salati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan solawat. Nama lain daripada bulan Sya'ban adalah bulan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut riwayat bahwa diturunkannya perintah berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan pada bulan Sya'ban. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam.
Ayat ini menurut pakar tafsir turun di bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban disebut dengan bulan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ini adalah kesempatan, mumpung masih minggu pertama bulan Sya'ban, kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Mari kita jadikan salah satu amal favorit, amal unggulan kita pada bulan Sya'ban ini adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita ketahui bahwa salawat memiliki banyak sekali kelebihan. Terutama pada bulan Sya'ban ini, kita akan memetik banyak manfaat dan kebaikan ketika kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang pertama daripada salawat yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat kita 10 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya dengan salawat sebanyak 10 kali. Yang kedua, Rasul sendiri akan berselawat kepada kita yang mengucapkan salawat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya balaghatni salatuhu fa sallaitu alaihi wa zida lahu wa kutiba lahu siwa dzalika hasanat asyra hasanat." Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka selawatnya sampai kepadaku, dan aku pun membalas selawatnya dengan selawat pula, dan akan ditambahkan kepadanya 10 macam kebaikan. Di samping itu juga para malaikat berselawat kepada kita. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'alal ardi min muslimin yusalli 'alaik wahid marratan wahidah." Barang siapa di muka bumi ini dari orang muslim yang berselawat kepadamu wahai Rasulullah sekali saja, illa sallaitu ana wa malaikati alaihi asyra, kecuali kami, aku dan para malaikat pasukanku, kata Jibril alaihissalam, akan berselawat kepadanya 10 kali. Untuk itu mari kita senantiasa memakmurkan, menyuburkan lisan kita, lidah kita ini dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan kita. Ketika kita berjalan, ketika kita tidur, ketika kita duduk, dalam bekerja, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini untuk kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita memperoleh kebaikan, manfaat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang masih tersisa ini di bulan Sya'ban adalah merupakan kita jadikan sebagai foreplay, sebagai pemanasan kita untuk menuju latihan yang sebenarnya, yaitu pada bulan suci Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang taat, sebagai hamba-hambanya yang mulia, yang menebarkan kebaikan dan kebajikan di antara sesama kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فقد قال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله سووا صفوفكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.